Halo, halo teman-teman. Apakah Halo, suara aku terdengar? Oke. Yuk, teman-teman. Boleh open cam terlebih dahulu, teman-teman ya. Kita akan mulai kelas hari ini, teman-teman. Let's go. Ada Asya dan juga Ibrahim ya. Oke, Asya. Oke, ada Asya dan juga Ibrahim. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah baik. Baik ya, Ibrahim juga. Oke, ada Andra juga. Andra Gabriel. Oke. Halo Andra. Oke, sip. Andra juga sudah on cam. Sip, kita sambil nunggu satu teman lagi ya, teman-teman ya. Namanya Marco. Nah, Marco masih belum join nih. Coba sebentar. Aku colek Marco dulu, teman-teman ya. Marco. Teman-teman, gimana aku kabarnya, panggil teman-teman? Kak gimana ya? Kenapa? Aku panggil Kak gimana? Ya, nanti aku jelasin. Tenang aja. Kita perkenalan di hari ini, teman-teman ya. Oke, Oh ya, kita tunggu Marco dulu ya. Ini aku chat Marco dulu. Karena Marconya masih belum join. Oke, sip. Kita sambil nunggu. Oke, teman-teman, kita jadi hari ini aku perkenalan dulu ya, teman-teman ya. Perkenalkan, teman-teman. Nama aku Kak Ilham ya. Teman-teman bisa manggil aku Kak Ilham, atau biasanya itu bisa juga Mister ya, Mister Ilham. Nah, aku di sini teman-teman ngajar kelas ini ya, AI. Nah, jadi aku juga nggak cuma ngajar kelas AI aja, teman-teman. Aku juga ngajar kelas Visual Programming, atau juga Python, dan beberapa hal yang aku ajarin, teman-teman. Cuman, karena kita hari ini tergabung di kelas AI, teman-teman, kita akan pelajarin AI dengan lebih dalam lagi, teman-teman. Itu AI berarti ya Artificial Intelligence ya, teman-teman semua. Gitu ya, jadi tadi panggil aku bisa Kak Ilham, bisa Mister Ilham ya, teman-teman semua. Itu ya, salam kenal teman-teman semua. Oh ya, saat ini aku, ini teman-teman ya, jadi kesibukan aku saat ini bekerja, teman-teman. Dan aku juga sebagai tutor di Algorithmics juga ya, teman-teman semua. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada kendala apapun, kayak contoh ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya. Kita tuh akan selalu ada kelas teman-teman di hari Minggu di jam 7 malam. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung aja tanyain ke aku ya. Mau di dalam kelas, atau di luar kelas, feel free aja buat bertanya. Oke ya, sip. Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin sebelum kita start, aku mau teman-teman perkenalan dulu dong satu persatu. Mungkin dari Asia dulu. Boleh dong, Asia perkenalan. Nama panggilannya siapa? Lalu tinggal di mana? Saat ini sekolah di mana dan kenapa? Kalau Kenapa? kalau kalau aku ada di MI Miftahul Ulum Pelangan, Di kota apa itu, panggil Asia? aku di desa, Di sore di mana? Di kota apa? Maksudnya desa di kota Kotong. apa tuh? Mungkin di Padang atau di eh, mungkin dari daerahnya, provinsinya. Mungkin Banten. Oh, di Jawa Barat. Oh, di mana? Di Bandung. Di mana kamu di mana? Di Lombok Lombok Barat. Oh, di Lombok Barat. Wah, jauh sekali ya. Oke, Asya, salam kenal Asya kalau gitu ya. Berarti Asya di Lombok Barat. Di sana jam berapa Asya? Di sini jam 8. Oh iya, oke. Mantap sekali Asya ya. Kita beda satu waktu, satu jam. Di saat ini posisiku aku di Jakarta, teman-teman. Dan aku sekarang di jam 7 ya, 7:05. Dan Asya di jam 8:05. Oke, thank you Asya. Semoga Asya semangat selalu ya. Mantap banget nih Asya. Keren banget. Maksudnya start kelas di malam-malam. Berarti nanti Asya kelarnya di jam setengah 10 ya. Di jam 9:30. Semoga Asya selalu semangat selalu ya Asya ya. Terima kasih sudah join kelas kita hari ini. Thank you Asya. Oke, sekarang lanjut ke Ibrahim. Coba Ibrahim boleh dong perkenalan. Ibrahim nama panggilannya siapa? Tinggal di mana? Kelas berapa? Terus juga kenapa gabung kelas AI? Halo, saya namanya Ibrahim dan sama panggilan nama aku Ibrahim atau Baim. Mhm, Aku tinggal di Jakarta Timur. Mana ya? mhm. Mana ya? Nggak ingat aku. Oh iya, oke. Di Pondok Sekolah Kelapa. di mana? Pondok Kelapa. Sekolah di mana? Aku di namanya apa sih? SD Spantara Kelas berapa, Baim? kelas 6. Kelas 6 SD. Oke, berarti udah mulai SMP ya, bentar lagi ya.
Iya, Kenapa gabung kelas AI, Mbak Im? karena aku belum tahu AI, jadi aku ya udah coba dulu deh, kayak gitu. Oke, I see. Oke, thank you teman-teman sudah update. Thank you, Mbak Im. Salam kenal. Lalu lanjut ke Andra. Coba Andra, perkenalan Andra. Saya Andra Gabriel, dipanggilnya Andra. Mhm. Saya dari Cipanas, Cipanas itu, Cipanas tuh daerah mana ya? Aku agak lupa nih. Bogor bukan ya? Puncak, Oh, Puncak Bogor ya? Oke, Puncak Bogor. Sekarang kelas berapa, Andra? Sekolah di mana? kelas 7. SMP berarti ya? Oke, sip. Kenapa Andra mau gabung AI? Kelas AI, kenapa? Lihat menarik dari banyak video yang ditemukan. Oke, wah mantap ya. Jadi memang karena udah riset ya, jadi karena menarik. Oke, good. Mantap Andra, thank you very much. Sekarang untuk Marco terakhir. Halo Marco, yuk perkenalan dulu Marco. Namaku Marco, Josephine panggilannya Marco. Tinggalnya di Tulungagung, Jawa Timur. Oke, sekolahnya di mana? Kelas berapa Marco? Nobel kelas 7. Kelas 7. Oke. Kenapa gak bergabung dengan kelas AI? Alasannya apa? Aku tertarik mau nyoba Tertarik belajar mau nyoba tentang AI. AI. Oke, good Marco. Very good teman-teman. Tujuannya keren-keren semua ya. Ada yang penasaran, ada yang pengen tahu, dan ada yang udah sempat explore juga. Very good teman-teman. Teman-teman benar banget ya tergabung di kelas AI teman-teman. Jadi di kelas AI ini kita akan pelajarin mengenai AI itu apa sih dari basic banget ya terkait artificial intelligence itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk aja. Cuman mungkin aku kenalkan sedikit lagi. Jadi kalau tadi yang lupa, nanti panggil aku Kak Ilham teman-teman ya. Nah, buat aturan di kelas teman-teman, di sini aku minta teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, feel free buat tanya langsung aja ya. Jadi bisa raise hand nih. Contoh di sini aku bisa raise hand nih. Nah, ya di sini raise hand lah. Raise hand nih. Mana nih? Raise hand. Nah, gini ya. Kita tinggal raise hand, nanti langsung kasih tahu mau nanya apa nih. Misalkan ada yang masih belum jelas atau nggak gimana, jadi feel free buat raise hand aja dan tanya ke aku, teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau gitu kita langsung start aja buat pertemuan kelas kita hari ini. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, sip. Jadi kita masuk ke dalam namanya modul satu pelajaran satu jaringan generatif model bahasa. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk share screen-nya? Sudah ya? Siap. Nah, thank you, Andra. Sip. Jaringan generatif model bahasa. Nah, tadi kita udah perkenalan teman-teman ya. Tadi di sini aku udah kenal sama beberapa teman-teman. Udah ada Ibrahim, Andra, Marco, dan juga Asya. Jadi di kelas kita terdapat 4 orang. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, aku pengen nanya. Teman-teman sekarang berarti menggunakan tablet semua ya? Iya, Kak. Pakai iPad dan tablet ya? Oke, sip. Harusnya sih kurang lebih sama juga dengan aku ya. Aku di sini menggunakan PC, cuman kurang lebih akalan sama juga nih sama teman-teman ya. Karena discussion kita terkait. Oke, nah apa sih yang akan kita bawa ke bawah terpencil untuk kenyamanan jiwa? Nah, jadi di sini kita punya makanan, teman-teman, terus juga pakaian, senter, kapak, korek api, dan juga semua yang kita butuhkan sudah ada di sana. Tapi masih ada ruang di ransel kita untuk beberapa barang lagi. Kita bisa masukkan mungkin pemutar musik, terus juga chessboard seperti catur gitu ya, atau flash disk ya berisi beberapa film di sini. Nah, ini merupakan set yang bagus, teman-teman. Sekarang kita punya sesuatu yang perlu kita lakukan di pulau itu. Dan tentunya pada malam hari ya. Namun saat ini kita tidak berada di pulau itu dan kita berada di pelajaran pertama kita, yaitu terkait kursus kecerdasan buatan, teman-teman. Jadi hari ini kita akan discuss mengenai AI ya, teman-teman semua ya, terkait artificial intelligence yang kita akan pelajarin di pertemuan hari ini, teman-teman semua. Nah, jadi tujuan kursus kita hari ini, teman-teman, kita akan mempelajari cara kita menggunakan jaringan syaraf ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif sehari-hari dan juga edukatif. Nah, kita akan menemukan kemampuan jaringan generatif, mempelajari teknik dorongan tingkat lanjut, serta mempelajari cara mempraktikannya, teman-teman. Kita juga akan membuat permainan teks yang berjalan pada mesin, sesuai dengan alur cerita, dialog, karakter lokasi, serta suasana-suasana yang unik. Juga kita akan membuat permainan papan ya, dengan membuat produknya mungkin di Blender, dan coba mempresentasikannya juga, teman-teman. Serta kita akan belajar juga cara kita mengerjakan tugas kita sehari-hari dengan menggunakan AI. Sebelumnya, sebelum kita lanjut, aku mau nanya teman-teman, ada yang udah pernah gunain AI belum sebelumnya, teman-teman? Mungkin buat tugas sekolah atau segala macamnya, ada yang pernah gunain nggak?
Boleh dong kalau ada raise hand. Oke, Andra. Boleh, Andra. Coba ceritain pakai AI gimana? Pas lagi ngapain? Pas masih SD, sering Mhm, make ada soal yang susah. mhm. Jadi buat jawabin soal yang susah dan dapat pengetahuan juga dari AI-nya. Ya, mantap banget Andra. Berarti Andra udah selangkah lebih maju nih. Udah pelajarin AI ya. Pakai apa Andra waktu itu? ChatGPT. ChatGPT. Oke, good. Nah, ini ChatGPT gambarnya ini teman-teman ya. Ini logonya nih ChatGPT. Thank you Andra sudah berargumen. Oke, ada Marco, ada Ibrahim juga. Boleh Ibrahim, coba. Kalau aku apa? Itu apa sih namanya? Aku lupa deh. Yang kayak di Google kayaknya. Coba aku lihat. Gemini. Iya, Gemini. Ya, Gemini. Oke, pakai Gemini buat apa? Ya, kalau aku nggak tahu ini artinya apa, atau aku nggak tahu ini apa, eh aku pakai sih. Kayak ini, Oke. kayak itu ini. Jadi buat cari pengetahuan baru atau nggak translate ya berarti ya. Oke, very good juga Iya. Ibrahim. Case-nya bagus juga. Mantap ya. Jadi memang AI itu banyak banget untuk kegunaannya teman-teman. Tadi ada Asia juga, Resen. Boleh Asia? Coba. Tadi Asia Resen juga. Boleh dong, aku mau dengerin juga. Dan mungkin kalau ada yang mau berargumen juga silakan teman-teman. Tadi Asia mau ngomong apa Asia? Tadi Resen. Mau kasih tahu. Katanya biasanya make AI untuk apa ya? Untuk apa tuh? Asia untuk apa biasanya aku pakai AI? Coba-coba apa itu lihat gambaran AI kayak gimana sama sekarang tahu jawaban soal yang MTK yang susah. Oke, jadi mirip-mirip lah ya sama Andra ya. Jadi memang buat cari soal yang susah teman-teman ya. Gimana cara nih ngerjain soal yang, aduh susah banget nih, mungkin kurang paham juga gitu ya. Kita sekarang udah bisa nanya AI teman-teman ya. Udah lebih enak, lebih jauh, lebih proper dibandingkan mungkin dulu. Mungkin dulu kita pakai Google ya, cuman Google biasanya juga kurang menjawab. Tapi sekarang kalau pakai AI kita bisa dibantu buat ngejawabnya teman-teman. Oke, thank you teman-teman udah bantu aku buat jawab. Very good. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang jadi teman-teman dengan menggunakan AI, kita bisa membuat apa aja? Kita bisa buat teks, grafis, suara, video, terus juga objek tiga dimensi. Kita juga bisa buat kode dari program serta buat presentasi juga, teman-teman. Jadi sangat luas banget teman-teman ya buat penggunaan AI ini. Nah, di sini kita juga tetapkan teman-teman aturan komunikasi dalam pelajaran ya. Tadi yang udah aku bilang, biar kita lebih nyaman dalam bekerja. Jadi pertama ada namanya satu mikrofon. Maksudnya adalah ketika ada yang mau ngomong, berarti satu aja dulu ya. Terus juga raise hand. Jadi nanti kalau misalnya mau bertanya, raise hand yang ada di zoom-nya. Diklik aja, ada gambar tangan. Ada juga waktu dan juga berurutan serta saling membantu. Jadi kalau berurutan berarti kalau misalnya ada yang bertanya satu-satu ya, nanti ada gilirannya masing-masing. Terus juga saling membantu teman-teman. Jadi teman-teman di sini kita saling support ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada yang udah tahu duluan nih jawabannya apa, boleh feel free aja ya buat bantu temennya. Jadi sebelum aku jawab, teman-teman bisa bantu jawab juga. Biar nanti teman-teman punya pemahaman lebih. Nah sekarang apa itu kecerdasan buatan sih? Nah, coba dong aku minta sama teman-teman, ada yang bisa kasih aku gambaran nggak? Apa sih itu dalam 1 sampai dengan 2 kata aja? 2 menit. Nah, ini aku kasih waktu 2 menit. Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman? Apa tuh AI? Sesuai pengetahuan teman-teman aja, nggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Apa Andra? Coba Andra mau berargumen? Apa itu AI Andra? Apa AI menurut Andra? Membantu kehidupan sehari-hari. Membentuk kehidupan sehari-hari, oke. Jadi AI buat hidup kehidupan sehari-hari. Oke, sip. Kalau gitu kita coba lanjut dulu aja ya. Nah, jadi AI itu sendiri teman-teman di sini ada beberapa definisi ya. Tadi salah satunya teman-teman udah pernah gunain. Kita punya smart speaker, teman-teman. Pertama ada smart speaker gitu ya, atau ya kita punya speaker cerdas lah di sini. Terus juga ada robot juga, teman-teman ya. Sekarang robot udah banyak banget. Kalau teman-teman ke mall, di mall ada yang pernah lihat gak, teman-teman? Ada robot pembersih lantai, ada yang pernah ngeliat gak? Sekarang biasanya di mall udah ada. Ada juga chatbot ya, chatbot seperti ChatGPT yang Andra gunakan, ada juga tadi Gemini yang Ibrahim gunakan, dan lain-lainnya. Ada juga sebenarnya banyak ya, ada DeepSeek, ada juga sekarang tuh ada Copilot, dan masih banyak lagi teman-teman. Ada juga NPCs ya, in video game ya, NPC ya bahasanya ya salah satu karakter lah di video game.
Nah, jadi kecerdasan buatan atau AI itu sendiri merupakan teknologi yang digunakan untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas secara intelektual, teman-teman. Jadi di sini ada perbedaan ya, di sini ada definisi terkait teknologi dan juga tugas intelektual itu sendiri. Jadi teknologi itu merupakan pembelajaran yang mendalam terkait jaringan syaraf buatan atau tiruan. Di sini kita bisa sebut sebagai pembelajaran mesin, teman-teman, atau namanya machine learning. Serta di sini ada juga namanya NLP atau Natural Language Processing, atau kita bisa sebut dalam bahasa Indonesia adalah pemrosesan dan juga pembuatan bahasa alami. Nah, kita juga punya teman-teman namanya tugas intelektual ya, yaitu berupa pengenalan, isinya ada suara dan juga gambar. Ada juga klasifikasi, teman-teman, ada juga untuk memprediksi sesuatu hal, ada juga pengambilan keputusan, serta pembuatan konten. Jadi kita punya 5 hal, teman-teman, di sini ya. Nah, so di pelajaran hari ini, teman-teman, kita akan mencari tahu apa sih itu jaringan syaraf buatan, gimana caranya ia bisa menciptakan hal-hal baru dan juga apa saja yang ada di baliknya. Lalu juga kita akan mencari tahu nih, di mana kita pernah menemukan jaringan syaraf buatan sebelumnya, tapi tidak menyadarinya. Lalu kita juga akan berkenalan dengan ChatGPT, teman-teman ya, serta menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan berbagai tugas. Sip. Jadi, teman-teman, kita punya nih jaringan syaraf buatan ya, sebagai subspesies dari AI itu sendiri. Jadi merupakan jaringan syaraf buatan ya, subspesies. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di gambarnya, gambar apa sih teman-teman? Ayo, kira-kira gambar apa nih? Oke, Andra, boleh. Teman-teman yang lain boleh, Resken. Apa? Sip, silakan. Langsung aja, Andra dan teman-teman yang lain, gambar apa nih? Gambar seekor anjing dan seekor kucing. Seekor anjing, seekor kucing. Yes, betul banget ya. Jadi gambar seekor anjing sama seekor kucing. Tapi kalau kira-kira kita kasih komputer begini, kira-kira komputer langsung tahu nggak, teman-teman? Ini tuh gambar kucing sama anjing. Ayo, kira-kira tahu? Oke, kata Ibrahim tahu. Oke, coba kita lihat ya, kira-kira komputer langsung tahu nggak sih kalau misalnya kita langsung kayak gini? Nah, apalagi kalau gini sekarang. Nah, coba kita sekarang ada tambahan gambar lagi, teman-teman ya. Di sini hewan langkap, ini termasuk keluarga apa ya? Dan gimana cara kita memahaminya? Coba kita next dulu aja. Nah, jadi kalau di sebelah kiri, teman-teman tadi yang seperti Andra bilang ya. Jadi ini merupakan anjing ya. Yang merupakan anjing semak, merupakan salah satu keluarga anggota tertua dari keluarga Canidae. Nah, teman-teman, jadi betul tadi kita lihat gambar ada kucing sama anjing. Tapi kalau komputer kita kasih tahu langsung, kita langsung tanya nih, ini gambar kucing atau anjing ya? Komputer bakalan bisa jawab, tapi dia bakalan banyak salahnya, teman-teman. Bisa jadi dia salah ngasih jawabannya, bisa jadi dia ngasihnya itu malah beruang, bisa jadi ngasihnya malah angsa, apa, segala macam ya. Karena kenapa? Karena kita belum melatih komputernya, teman-teman. Jadi kita perlukan adalah kita perlu latih dulu komputernya, kita udah latih komputernya, sehingga dia udah bisa mendeteksi dengan lebih baik, teman-teman. Jadi hasilnya dia bisa deteksi, oh, ini kucing loh, oh, ini anjing loh, gitu. Makanya kita harus latih dulu. Di sini jadi kita telah membuat asumsi, teman-teman, tentang objek baru berdasarkan contoh yang kita ketahui di sini. Yang di sini dibilang bahwa setiap objek itu dapat dikarakteristikan dengan berdasarkan pola elemen yang berulang. Nah, contoh di sini kalau tadi anjing ya, tapi di sini anjing beda-beda nih. Tapi kita tahu lah ya, ini langsung anjing. Pertama tubuhnya. Tubuhnya beda-beda, teman-teman ya. Ada anjing yang kecil, ada anjing yang gede banget, gitu kan. Juga moncongnya beda, ya moncongnya juga beda. Lalu juga mungkin dari telinganya, teman-teman ya. Yang di kiri telinganya dia melebar, membuka. Sementara yang di kanan telinganya dia menutup. Tentunya kalau kita sebagai manusia langsung tahu ya, oh ini tuh gambar anjing. Cuman kalau komputer, teman-teman, dia nggak bisa langsung tahu. Dia harus pelajarin dulu, apa sih ini itu, gitu. Nah, di sini, teman-teman, ini juga berkaitan sama otak kita ya. Jadi otak kita, teman-teman, itu terdiri dari neuron yang membantu kita memahami suatu objek. Nah, kita punya berbagai indera, teman-teman, di sini. Kita punya indera pengecap untuk merasakan, ada juga penglihat atau mata ya untuk melihat, ada juga indera peraba untuk merasakan, lalu juga ada indera pendengar untuk kita mendengar, serta ada indera penciuman, teman-teman. Itu buat kita mencium suatu hal. Nah, jadi memang kita punya indera juga, teman-teman ya, yang bisa kita gunakan untuk kita memahami objek-objek yang ada di sekitar kita. Nah, di sini fungsinya adalah di dalam otak, teman-teman. Kita punya namanya neuron. Nah, neuron ini akan menerima, lalu juga memproses, menyimpan, dan juga mengirimkan informasi tentang dunia di sekitar kita. Jadi nerima nih, dia nerima. Terus dia nanti bilang nih ke lainnya, kayak, oh, di sini tuh ada di neuron tuh dia nerima nih. Oh, di luar tuh rasanya panas loh. Oh, makanan ini rasanya pedes loh. Nah, makanya di bagian sinilah, si neuron tuh akan menerima sensor yang tadi udah ada nih. Itu ada 5 ya. Ada pengecap, penglihatan, peraba, pendengar, dan juga penciuman. Nah, jaringan syaraf buatan merupakan teknologi AI, teman-teman, yang meniru fungsi otak dari manusia. Jadi, basically, teman-teman, AI itu dia ngikutin cara kerja otak kita, teman-teman. Jadi, kayak gimana sih otak manusia bekerja? Nah, AI itu menirunya. Nah, karena bentuknya
AI mampu mengamati banyak benda dan juga menemukan pola di dalamnya. Sehingga AI itu dapat belajar. Berbeda dengan manusia, jaringan syaraf buatan membutuhkan banyak contoh dan juga latihan akan bisa menebak hewan di sebelah kiri dengan benar. Jadi kalau misalnya kita kasih gambar di sebelah kiri, teman-teman belum tentu langsung benar, teman-teman ya. Dia tuh butuh banyak berlatih, jadi kita perlu kasih dia data yang banyak. Ya, contoh baru ngasih 10.000 data. Nah, baru nanti AI-nya bisa jadi lebih pintar. Bisa pintar dan bahkan bisa lebih pintar dari kita buat menebak gitu ya. Bahkan dia bakal cepet banget nebaknya. Gitu. Makanya dia butuh banyak data dan juga dilatih agar dia menebaknya lebih bagus lagi akurasinya. Nah, jadi teman-teman kita punya tiga komponen utama ya dalam jaringan syaraf. Kita punya data set, terus juga kita punya training algorithm, yaitu algoritma pelatihannya, serta kita punya juga namanya prediction, teman-teman, atau prediksinya. Jadi tiga hal ya, data set, training algorithm, dan juga prediction di sini. Nah, sebelum kita starting, teman-teman, Kak, aku kita akan tuh bermain. tadi itu disconnect kayaknya. Apa disconnect? Aku sengaja Oh, kamu keluar, disconnect. itu Oh iya, disconnect. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sip, aman ya tapi sekarang ya, Ibrahim. Oke, thank you udah dikasih tahu. Sip, teman-teman, kita hari ini akan, sebelum kita start ke kelas, kita akan bermain game dulu namanya Quick Draw, teman-teman. Jadi kita akan gambar sesuai yang ada di gambarnya. Yuk, nah ini aku kirim linknya teman-teman ke Zoom ya. Teman-teman boleh klik linknya dan juga share screen ke aku. Jadi kita kerjakan bareng-bareng ya. Kurang lebih selama 3 menit lah buat kerjakan ini. Yuk, bisa diklik teman-teman. Aku udah kirim linknya di Zoom. Teman-teman bisa klik itu dan kita coba menggambar. Oke, dan share screen teman-teman. Yuk, apakah bisa share screen? Oke, Asya. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih. Boleh diklik aja linknya. Nah, Andra, Gabriel sudah share screen. Oke, good. Tunggu dulu ya, Andra ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Gimana caranya share screen ya? Caranya share screen yang tulisan share, yang hijau nih. Share. Di Zoom ada tulisan share. Mungkin boleh dibantu Bentar PR-nya dulu. ya. Kalau misalnya kesulitan, nah, ini Andra sudah bisa nih, Andra. Saya Teman-teman yang buka. lain? Ya, gimana Andra? Boleh kasih tahu tuh, kasih tahu Asya. Pertama, copy linknya dulu. Ya. Terus ke share, tahan share-nya. Kalau udah, pilih website URL. Habis itu tinggal paste share. Oke, mantap. Very good, Andra. Thank you sudah bantu jelasinnya ya. Teman-teman bisa ikutin cara Andra tadi ya. Berarti linknya di copy dulu, taruh di webnya, dan nanti langsung aja di-share. Yuk, teman-teman, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, Ibrahim sudah share screen juga. Sip. Mana Ibrahim bisa buka Chrome, Ibrahim ya. Nah, oke, Ibrahim sudah share screen. Sip, aku udah bisa melihat. Marco dan juga Asya gimana bisa? Oke, Layar Marco juga sudah. Oke, Marco ini juga ya? sudah bisa. Yang tulisan share ya, Chrome-nya Asya. mati gara-gara itu. Apa tuh? Kak, maaf ya, aku itu kameranya mati gara-gara itu Oh, share oke. screen. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, Ibrahim. Thank you sudah kasih tahu. Asya gimana? Asya Oke. bisa? Nah, bentar dulu. Ya, oke, yuk. Ditunggu ya. Nah, mungkin ini sambil aku jelasin juga, teman-teman, sambil nanti Asya bisa share juga. Jadi kita di sini belajar namanya quick draw. Jadi kita akan gambar, teman-teman, sesuatu hal yang akan ditanyakan. Dan nanti dia akan nebak nih dari gambar kita. Yuk, teman-teman bisa langsung klik Let's Draw. Nah, di sini dia bilang, gambar nih, kita perlu gambar sesuatu. Di sini dia menggunakan bahasa Inggris, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita gambar, teman-teman. Nanti dia suruh gambar pliers ya, tang. Coba aku gambar tang nih. Eh, Nah, kalau misalnya kita gambarnya salah, nanti dia nggak bisa tebak, teman-teman. Oke, ini kayak aku gambarnya kurang bagus nih. Oke, ini salah gambarku ya. Nah, dia minta hammer sekarang. Nah, dia Kak, minta gambar maaf hammer. ya, tapi itu apa itu house plant? Aku nggak tahu. Bentar ya. Nah, nah it's hammer kata dia. Kenapa? Kenapa? Nah, teman-teman gambar sesuai di situ. Kalau misalnya kita Itu gambar apa benar, itu tadi nebak. house plant? Aku nggak tahu itu apa. House plan. Oke. House plan. Kira-kira apa sih house plan itu? Coba bisa dicari tahu juga ya. Jadi coba gambar
rumah aja. Berarti sebagai houseplant tuh bahasa itu tanaman ya. Coba gambar tanaman aja. Tanaman hias lah bisa dibilang. Ini bukan tanaman rumah. Oke. Houseplant itu berarti tanaman hias. Kamu gambar tanaman terus ada tanaman hias tuh kayak gimana ya? Kayak contoh, bikin aja tanaman Ibrahim. Oke, Andra gambar mushroom, coba gambar jamur. Oke, nah ini Asya baru bisa. Nah, kalau punyanya siapa Marco itu gambarnya shrub. Nah, berarti gambar semak-semak ya. Kak, aku sudah Oke. selesai, Kak. Kenapa? Aku Sip, sudah selesai. kalau sudah selesai, very good. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lagi ngulang juga. Tadi aku gambar bintang ya. Bintang, gampang aja. Ya, house plan. Nah, jadi suruh gambar tanaman. Nah, katanya house plan itu berarti tanaman hias, teman-teman ya. Oke, gambar lagi leather. Lain. Permisi Kak, Aku bingung juga nih leather nih tangga. Oke, izin bertanya Kak, flying ya. sword itu apa Kak? Yang mana, Andra? Flying swords. Oke, flying saucer. Oke, coba kita cari tahu ya. Jadi piring terbang katanya berarti ya. Flying itu kan berarti terbang. Nah, saucer tuh kayaknya piring. Coba kita gambar piring terbang aja. Atau nggak berarti UFO mungkin bahasanya ya. Alien. Apa ya gambarin UFO pantainya? berarti gambar UFO. UFO. Ya, Asya gimana? Bench. Nah, sesuai sama yang diminta teman-teman ya. Oh, Si turtle. Oke, ini aku gambar. Turtle gimana ya? Nah, di sini aku udah berhasil nebak beberapa teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman hasil yang udah kita dapetin teman-teman semua. Nah, nanti di sini kita akan bisa dapetin hasilnya nih. Contoh nih, aku ngecek gambar tang di sini ya. Aku bikin gambar tang nih ya. Cuman ternyata dia nebaknya, oh, kalau kayak gini tuh kayak pisang deh. Oh, ini golden house deh, green bean deh. Dengan gambar kita tadi, teman-teman, itu juga bisa sama dia itu nanti dibuatin ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, dia tuh bisa memahami gambarnya lebih bagus lagi. Jadi, dia akan menyimpan gambar-gambar kita, teman-teman ya. Gitu. Oke, mungkin cukup untuk ininya ya. Kita habis ini lanjut ke tugas lagi, ke presentasi lagi, teman-teman. Nah, table, gampang ya. Hedgehog, berarti landak. Sip, nah ini Andra sudah selesai. Jadi ini nanti yang bantu menebak adalah machine learning ya, atau AI-nya. Jadi yang dari tadi menebak, teman-teman, itu si AI, teman-teman. AI yang nebak, oh itu gambar table loh, oh ini gambar ini loh, oh ini gambar bulan loh, segala macam gitu ya. Jadi AI yang menebak. Sip, kita kembali dulu teman-teman ya ke kelas, teman-teman. Boleh dicek share screen-nya, teman-teman. Boleh kembali lagi dulu ya. Kita kembali ke share screen-nya lagi. Nah, jadi di sini teman-teman yang barusan teman-teman buat, itu merupakan suatu hal namanya dataset, teman-teman ya. Merupakan sekumpulan data yang terorganisir. Nah, di sini kita punya jaringan syaraf ya yang digunakan dalam Quick Draw. Yaitu dilatih pada jutaan gambar dan juga dari berbagai kategori. Kalau teman-teman lihat nih di sini, teman-teman, kita tuh punya gambar yang sangat banyak, teman-teman ya, yang sudah ada di dalam dataset di sini. Jadi dia tuh menyimpan gambar-gambar yang sudah dituliskan, digambarkan sebelumnya, dan disimpan di sini sebagai suatu hal dataset atau data simpanan. Seperti itu, teman-teman semua. Oke, coba teman-teman yang tadi sudah ini boleh open cam lagi ya, tadi Asya dan juga Ibrahim. Nah, jadi beberapa dari kita, teman-teman, jadi jaringan syaraf yang digunakan dalam video itu nanti dia akan dilatih. Ya, dilatih dan juga nanti dijadikan sebagai permodelan machine learning ke depan. Nah, tadi beberapa dari kita, teman-teman, kita udah ngelakuin penggambaran yang dimana hasil dari gambarnya itu akan digunakan sebagai model yang digunakan untuk ke depannya, teman-teman. Atau bahasa itu di training lah, buat di ke depannya. Gitu ya. Nah, jadi gimana sih si Quick Draw itu bekerja, teman-teman? Jadi pertama, tahap satunya, cara Quick Draw bekerja,
adalah dia menerima data dan masukan dari gambar kita nih. Jadi dia masukin data dari syaraf. Yaitu dia akan masukin lapisan masukan di sini, kasih masukannya apa. Terus juga di sini tujuannya adalah untuk dia menebak bahwa yang digambar adalah seekor katak. Nah, jadi dia punya lapisan pertama, teman-teman ya, di bagian kiri ini. Lalu dia masuk ke dalam tahapan kedua, teman-teman. Kita punya namanya hidden layer, atau bahasanya layer tersembunyi ya. Di sini kita punya sebanyak kurang lebih tiga hidden layer ya, tiga layer tersembunyi. Di sini jaringan syaraf buatan menganalisis bagian-bagian individual dari gambarnya. Nah, lalu setiap lapisan akan tersembunyi, dia menyelesaikan tugasnya tersendiri ya, dan juga mengirimkan hasilnya ke lapisan yang berikutnya lagi. Nah, let's say, contoh, kita punya lapisan pertama untuk menganalisis, tapi gambar lalu, garis, dan seterusnya. Jadi dia nanti akan menganalisis menggunakan si lapisan tersembunyi ini juga. Nah, baru nanti dari sini yang kita masukin, teman-teman, kayak contoh, kita gambar seperti ini nih. Nah, ntar dari awal dia udah nebak, teman-teman. Oh, kalau kamu gambar seperti itu, nanti hasilnya tuh katak loh. Nah, makanya hasilnya seperti ini, teman-teman. Dia bilang, oh, gambarnya nih katak nih, gitu. Ini gambarnya nih. Gambarnya si katak. Seperti di gambar ya, jadi kita dapat gambarnya si katak. Pada tahap analisis, jaringan syaraf buatan mengandalkan data yang tersedia, teman-teman. Nah, di sini tidak semua data mungkin benar, katanya. Jadi, nggak semua data itu mungkin benar. Kayak contoh, di sini kita gambar si frog, gitu, kodok. Ternyata ada gambar yang seperti ini nih. Yang U doang dan juga si topi ya, kelihatan kayak topi. Jadi, nggak semua data di sini tuh benar. Jadi, yang inputan dari tadi, itu nggak benar juga, teman-teman. Ada juga yang salah. Jadi, ya memang, namanya juga AI ya. Dia kan pasti bakal beradaptasi dan juga belajar, sehingga ada aja juga kesalahannya, teman-teman. Nah, kita bisa membuat jaringan syaraf itu bekerja dengan lebih baik, teman-teman, dengan menandai data yang salah. Jadi, kita bisa kasih tanda dari sini. Nanti bisa dibuka data yang tadi, terus klik ini nih, klik gambar misalkan ini salah. Terus teman-teman tinggal klik yang bagian bendera, flag as inappropriate. Jadi maksudnya adalah, oh ini nggak cocok loh sama gambar kodok. Ini kayaknya bukan kodok gitu. Jadi teman-teman bisa klik bendera buat ngasih tahu kalau gambarnya bukan gambar kodok. Gitu. Nah, kita ringkas dulu nih buat hasil sementara yang udah kita pelajarin, teman-teman. Jadi, AI itu sendiri merupakan serangkaian teknologi untuk kita memecahkan masalah secara intelektual. Lalu jaringan syaraf buatan merupakan teknologi AI yang meniru fungsi dari otak manusia. Lalu kita juga punya dataset ya, yang merupakan serangkaian data terorganisasi yang digunakan untuk melatih jaringan syaraf terlebih dahulu dan juga kemudian diperbarui dengan data yang baru. Nah, jadi jaringan syaraf buatan tuh ada di mana-mana, teman-teman ya. Contoh, kita sudah memanfaatkan juga teman-teman jaringan syaraf tanpa perlu memikirkannya. Jadi di sini kita punya Netflix. Di sini ada yang pakai nggak Netflix, Spotify, atau Weather? Ada yang pernah pakai nggak teman-teman? Dalam Saya, kehidupan teman-teman sehari-hari. Siapa? Saya Kak, saya pakai Netflix. Oke, boleh coba diceritain pakai Netflix buat apa? Pakai aplikasi lain buat apa? Kalau aku untuk Netflix untuk nonton sih, Nonton apa? Coba di Netflix nonton apa terakhir? nonton apapun sih. Apapun ya. Oke. Sip. Lalu yang lainnya, Andra boleh. Coba Andra nonton apa? Apa yang digunakan? dari pakai Spotify. Spotify. Buat apa pakai Spotify-nya? Kayak kalau lagi main kita atau ngerjain tugas biar lebih asik aja, setel musik. Style musik ya. Jadi style musik. Oke, jadi pakai Spotify buat style musik dan juga Netflix buat nonton film. Thank you teman-teman tadi untuk Andra dan juga Ibrahim. Sip, kita lanjut lagi next. Nah, di sini teman-teman, kita di sini akan mendefinisikan ya, apa sih kira-kira itu dataset dan juga apa sih itu prediction. Nah, jadi teman-teman, di sini kita punya Netflix, Spotify, dan juga Weather ya, app yang merupakan jaringan syaraf yang sudah digunakan dalam aplikasi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk berspekulasi ya, dan juga mencoba menentukan kumpulan data mana yang akan digunakan jaringan syaraf dalam aplikasi dan apa aja yang mereka prediksi. Nah, nomor satu, kita punya namanya Netflix ya, yang barusan tadi disebutin sama Ibrahim. Nah, jadi dataset dari Netflix itu adalah film ya, yang teman-teman tonton. Misalkan si Ibrahim lagi nonton, contoh nonton Power Ranger lah di Netflix gitu ya. Nah, nanti ke depan ya teman-teman, karena Ibrahim suka nonton Power Ranger nih, nonton Power Ranger terus, nanti dia ke depannya bakal nampilin video-video atau film-film terkait Power Ranger juga di halamannya Ibrahim. Nah, ini merupakan bagian dari machine learning-nya juga, teman-teman ya. Jadi merupakan bagian prediksi ya. Nah, jadi di sini dibilang layanan streaming seperti Netflix, Amazon, dan lainnya menawarkan film untuk ditonton di layar beranda berdasarkan film yang udah ditonton dan juga disukain sama pengguna, serta riwayat tontonan mereka. Jadi kalau misalkan Ibrahim suka nonton Power Ranger, nanti yang disuguhi bakalan yang berkaitan sama Power Ranger terus gitu ya. Banyak hasil Power Ranger. Ya juga Spotify ya sama.
Kayak tadi misalkan tadi Andra dengerin Spotify gitu ya, misalkan dengerin lagunya Tulus gitu contoh ya. Lalu di sini nanti prediksinya adalah berupa lagu Tulus ke depannya, lagu-lagu Tulus juga nih ke depannya gitu ya. Dan ntar banyak lagu Tulus yang lagu-lagu lainnya karena Andra suka dengerin lagu Spotify, lagu Tulus di Spotify. Nah, di sini ada layanan streaming ya seperti Spotify atau mungkin Apple Music. Di sini dia akan memperhitungkan lagu-lagu favorit pengguna dan juga secara otomatis menyarankan lagu-lagu serupa lainnya. Serta membuat daftar putar dengan genre favorit ya. Jadi nanti ada genre favoritnya apa yang akan ditampilkan sama si Spotify tadi. Sekarang weather ya teman-teman ya. Untuk cuaca. Nah, ini merupakan pengamatan cuaca dalam jangka waktu yang jangka sangat panjang. Nah, nanti di sini dia akan mengisikan ramalan cuaca yang sangat panjang, teman-teman, menggunakan weather ini. Nah, di sini ada keterangan ya. Jadi, para ahli meteorologi telah lama mampu memprediksi cuaca hingga masa mendatang berdasarkan data historis dan juga banyak faktor lainnya lagi. Dan dengan munculnya jaringan syaraf, teman-teman, di sini prediksi itu nanti menjadi jauh lebih akurat ya untuk hal ini. Jadi ntar dengan adanya jaringan syaraf tiruan gitu, AI segala macam, hasil prediksi itu bakal lebih baik, teman-teman. Nah, mari kita bahas analisisnya, teman-teman. Nah, jadi di sini jaringan syaraf itu membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia. Nah, prediksi itu sendiri merupakan mereka adalah kesimpulan dari pengalaman masa lalu ya. Dan di sini kualitas prediksi itu bergantung pada kualitas dan juga isi dari data pelatihannya. Jadi ntar data pelatihannya seperti apa itu dari hasil prediksi juga berdasarkan data yang udah dipunya. Nah, lalu apa aja sih layanan apa lagi yang menerapkan AI yang mungkin teman-teman gunain? Mungkin aku next dulu aja. Jadi banyak banget teman-teman yang AI yang sekarang digunain ya dalam dunia nyata. Contoh Instagram Reels. Terus juga di sini kita punya Uber Eats ya. Kalau contoh di sini Uber Eats tuh seperti Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood, teman-teman. Terus juga ada YouTube ya. YouTube yang pasti teman-teman sering banget ya gunain ya. YouTube ya buat nonton segala macam. Ini merupakan layanan juga yang manfaatin AI buat kelainan kayak contoh YouTube misalkan teman-teman lagi nonton apa nih? Misalkan lagi nonton Upin Ipin gitu, let's say nonton Upin Ipin, nanti di home-nya bakal banyak Upin Ipin, teman-teman ya. Ketika buka YouTube langsung banyak Upin Ipin. Jadi sebetulnya. Jadi begitu, teman-teman ya, cara AI itu bekerja. Oke, next. Nah, di sini kita kan selesai tugas ya, teman-teman ya, terkait namanya jaringan syaraf buatan yang ada di mana-mana di dalam platform ya. Di sini terdiri dari 3 pertanyaan, dan hari ini kita dapat mendiskusikan jawabannya satu sama lain. Yuk, teman-teman, kita akan kerjakan tugasnya dulu. Teman-teman, let's go. Boleh di-share screen, kita kerjakan tugas di platform ya. Nah, tugasnya nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman semua. Ini aku klik. Nah, ini dia tugasnya. Yuk, let's go. Kita kerjakan, teman-teman. Teman-teman boleh share screen lagi ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Ya, Ibrahim udah share screen. Oke, yang nomor 1 Ibrahim. Nah, nomor 1. Good. Yuk, yang lain. Andra, Marco, Asya. Ya, Ibrahim sudah share screen. Yang lainnya. Yuk, Marco, Andra, boleh share screen juga. Kita kerjakan bareng-bareng. Yang mana itu ya? Belum ketemu soalnya. Oke, masih bingung ya webnya ya. Nah, webnya tuh di sini ya. Nih aku share webnya. Teman-teman bisa buka web ini ya. Aku kirim di chat. lam.algorithmics.asia. Terus masukkan kredensialnya. Kredensialnya udah pernah dapat belum, teman-teman? Nih, mungkin aku kirimin deh kalau misalkan masih belum dapat ya. Coba. Tadi yang belum dapat, siapa aja yang belum dapat? Nah, mungkin kita kerjakan bareng-bareng dulu aja Ibrahim ya, biar nanti jawabannya benar. Gak apa-apa. Tapi kalau Ibrahim mau coba. Oke, ini dia kredensial ya teman-teman. Tadi Andra sudah share screen. Nah, bisa dimasukkan ya teman-teman Oh, akunnya. Nah, Andra apa akunnya? Andra Gabriel Sumantria ya. Ya, aku kirimin di chat. Andra mana Andra? Siapa lagi yang masih belum tahu? Asya sudah. Marco gimana Marco? Sudah share screen Marco? Nih untuk Asya. Aduh, maaf kan ini tulisnya harus sabar, Kak. Oh iya, pelan-pelan ya. Sip. Lalu Marco. Marco tadi belum ini ya. Marco boleh share screen juga ya Marco ya. Nah, ini udah aku kirimin teman-teman semua. Di chatnya bisa dicek ya. Aku chat di Zoom-nya masing-masing teman-teman. Bisa dibuka chat Zoom-nya. Aku udah kirim kredensial akunnya.
Ini langsung diklik aja, masukkan akunnya apa di situ. Nanti langsung muncul. Jadi Andra apa kok Andra? Andra Gabriel Sumantria. Andra tanda hubung, Gabriel tanda hubung Sumantria. Oke, yuk yang lainnya Marco dan juga Asya mana Asya? Keluar Asya ya. Yuk biar kita bisa kerjakan secara bareng-bareng teman-teman. Yuk, mana teman-teman? Bisa? Oke, Marco sudah share screen juga. Nah, ini Asya mana nih? Nah, good Marco, klik nomor 1 ya teman-teman. Nah, passwordnya apa? Aku udah kirim juga. Passwordnya ada di chat ya. Oke, sip. Oke, udah bisa belum punyanya Andra? Yuk. Oke, sip. Klik Udah. nomor 1 Andra ya. Klik number one. Oke, terkait nomor 1. Apa itu AI? Nah, kira-kira apa sih AI? Jawabannya yang mana? AI adalah ini ya teman-teman yang jawabannya ya. Teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi dengan adanya AI, ini hal ini bisa dilakukan sama AI aja gitu. Jadi manusia tidak perlu berbuat seperti ini ya. Jadi nggak perlu ngelakuin suatu hal tapi yang gantiin si AI. Jadi merupakan teknologi yang memungkinkan Maaf, komputer tapi untuk melakukan tugas yang biasanya melakukan kecerdasan seperti manusia. Jadi nomor 1 jawabannya itu. Oke, Asya gimana Asya bisa share screen? ini tadi sempat nge-crash. Oh nggak crash, oke Keluar nggak apa-apa. sendiri tadi. Nanti aku tunggu. Sip, nomor 2 dulu ya. Nanti Asya boleh share screen lagi, nanti aku bantu. Nah, sekarang nomor 2, teman-teman, penyusun jaringan syaraf tiruan. Ada 3, tadi apa aja, ada yang tahu nggak? Kita punya 3 jawaban di Saya sini, Kak. teman-teman. Apa aja? Saya Kak. Boleh, boleh, Anda disebutin. Training algoritma, Training prediction algorithm, sama dataset. prediction, Prediction sama dataset. dataset. Coba kita klik ya. Wes, betul ya? Wah, mantap Andra. Good job, Andra. Very good, betul. Jadi jawabannya training algorithm, dataset, dan juga prediction, teman-teman ya. Very good. Thank you, Andra ya, sudah bantu jawab. Maaf Kak, minta tolong kirim ulang. Tadi sempat Oke, keluar. oke, Asya, aku kirim ulang ya. Asya, cek chatnya ya, Asya. Asya. Nah, itu dia Asya, sudah aku kirim ya, Asya. Kamu bisa cek chat ya. Ya. Nah, sekarang nomor 3, teman-teman. Pilih layanan yang menggunakan AI, teman-teman. Atau jaringan syaraf buatan. Tadi apa aja yang udah kita pelajarin? Ada yang bisa bantu jawab lagi di sini? Aku kasih tahu clue-nya, kita punya 4. Saya Kak. Siapa? Apa Andra? Boleh. Silakan. Uber Uber Eats, Eats, Instagram, Spotify, Instagram. dan YouTube. Oke, mantap ya. Very good. Betul banget. Kita punya YouTube, Spotify, Instagram, dan juga Uber Eats. Thank you, Andra. Very good ya. Good job, Andra. Sudah bantu jawab. Betul sekali, teman-teman ya. Jawabannya ada 4 ya tadi ya. Gitu. Tadi gimana, Asya? Ditunggu? Bisa, Asya? Coba aku cek teman-teman yang lain Tiba-tiba sudah. hitam semua. Oke, nanti untuk nomor 2, teman-teman nanti kita kerjakan setelah ini ya. Oke, mau coba kerjain boleh. Cuman teman-teman yang sudah boleh istirahat terlebih dahulu ya. Kita istirahat sampai jam 7.50. Yang masih belum, biar aku bantu. Asya, sini aku bantu Asya. Coba di-share screen dulu Asya. Jadi teman-teman yang lain, Andra, lalu juga Andra, Marco, dan juga Ibrahim, kalau sudah, boleh istirahat dulu ya. Boleh ambil minumnya dulu, istirahat dulu. Dan nanti kita lanjut lagi jam 7.50, teman-teman. Izin minum dulu ya Kak. Oh ya, silakan. Kita kembali di 7.50 ya, teman-teman. Let's go, Asya. Ya, bentar dulu. Bisa. Oke. Ini. Asa mau apa ini? Asa bagaimana? Mau apa ini? Ya, Mbak, di-share screen Asya. sebentar.
Gimana bisa? Bentar, sebentar. Coba. Jangan lucu dibongkar takutnya orang kan nggak lucu. Ada lucu kan tidak. Gimana Asya bisa? Yang tautan, sebentar. Yang Oh, ini. Itu ada kodenya, Nak. Kalau mana dikirimin tadi akan Nah, aku udah kirimin kodenya ya. Kodenya sudah aku kirim di chat. Ini udah ditulis nih. Pakai anunya makanya keyboardnya. Biar nggak ketutup layarnya. Pakai keyboardnya. Dia konekin sama keyboardnya. Loh. Berapa kali bukan ada domain ini? Coba lihat. Gimana Asya bisa? Ya, tinggal loginnya aja. Oke, masukin Asya kredensialnya. Mana masukin? Fotonya tadi udah dia. Gimana Asya bisa? Mana nih Asya belum kelihatan share screen-nya. Iya, bentar. Kan sudah tadi kebuka, keluar lagi, mah. Terus beda lagi tautan yang ini. Ya, siapa ini? Punya orang. Mana dia? Bagian. Mana dia? Coba gimana Asya bisa? Ya bisa, tinggal loadingnya aja. Nah, yuk loading masukin akunnya tadi. Aku udah kirim ya kredensialnya Asya. Chelsea Alicia Asya. Alicia, Ali pakai di sini ya. Alicea. Ada hubung Asya. Double A. Nah, passwordnya apa tadi masukin? Apa tadi? Mana HP-nya, Sa? Dilihat. Iya. Yuk dimasukin. Apa tadi? Bentar. Itu nggak ada di WA tadi. Boleh lagi mau nyari. Mana ya? Ada dikasih tahu tadi passwordnya udah. Ada di Zoom tapi. Keluar. Hmm. Coba, yuk. Oke, ya nomor satu Asya. Yes, nomor satu tadi ya. Nah, ya. Nah, itu apa mungkin kita percepat ya Asya karena nanti habis ini kita masuk kelas lagi tadi. Itu apa sih?
Jadi AI itu merupakan teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Yes, itu dia jawabannya. Bisa diklik checklist, Asya. Oke, lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, pencet. Pencet Klik sama angka 2 di bagian atasnya. input. Oke, pilih 3 komponen utama tadi jaringan syaraf buatan ada apa aja? Ada, oke, data prediction. Ada juga tadi Oh, dataset ya. Dataset, jadi input data nggak termasuk. Dataset dan juga training algorithm. Input Searching. data dan matrix bukan, Asya. Input, prediction, Satu lagi sama input dataset. data. Dataset, input datanya enggak. Nah, input datanya bisa di unchecklist ya. Nah, itu dia jawabannya. Yes, dataset, training algorithm, prediction. Oke, lanjut lagi nomor 3. Nah, nomor 3. Layanan yang menggunakan jaringan syaraf buatan. Tadi sesuai yang ada di gambar. Apa aja? Spotify, YouTube, YouTube, Instagram. Instagram, ada satu lagi. Ada yang buat order makanan apa? Apa ya namanya? Apa? Coba ya ada tulisan makanan apa tuh yang ada tulisan makanan. Oh Ada ya, tulisan bahasa Inggris makanan. Nah, Uber Eats ya. Yes, good. Jadi kita punya 3 jawaban benar, Asya. Sip, boleh di next. Oke, good, Asya. Nah, teman-teman kita lanjutkan dulu teman-teman ya ke materinya lagi. Oke, bisa kembali ke Zoom lagi ya teman-teman semua. Oke, sekarang kita di sini ya kita akan lanjut ke generatif jaringan syaraf buatan teman-teman ya. Atau bahasa itu ya jaringan syaraf buatan secara generatif lah di sini. Nah, gimana sih kita bisa menurut teman-teman seorang tuh bisa menciptakan sesuatu hal yang baru? Gimana sih caranya? Nah, jadi salah satu cara untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah dengan mensintesiskan bagian-bagian dari apa yang sudah dikenal. Jadi bahasa itu yang udah dipelajarin apa aja sih? Nah, gitu ya. Terus kita terapin. Jadi sintesis merupakan proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi satu kesatuan. Jadi dari hal yang berbeda tadi kita gabung menjadi hal jadi satu kesatuan di sini. Contoh di sini kita punya di sebelah kiri ada gambar anime ya. Namanya My Network Totoro. Nah, terus kita tambahkan kita pengen dia ganti jadi 8 bit gitu ya. Kita pengen seninya jadi pixel-pixel gambarnya. Nah, setelah kita ganti dia jadi pixel, dia nanti sebelah kanan. Jadi sebelah kanan, teman-teman ya. Jadi gambarnya seperti sebelah kanan ya. Jadi kita buat gambar itu menjadi pixel. Nah, jaringan generatif merupakan jaringan syaraf buatan yang menciptakan konten secara baru. Nah, di sini jaringan syaraf buatan yang dilatih pada kumpulan data besar itu mampu mensintesis pengetahuannya dan juga menghasilkan teks berupa gambar, suara, video, model, 3D, dan juga lain-lainnya. Jadi, banyak hal teman-teman yang bisa dicoba kerjakan di sini, teman-teman ya. Contohnya di sini kita menggunakan jaringan syaraf Midjourney ya, yaitu ada seniman namanya Jason Allen. Dia menciptakan lukisan yang memenangkan kompetisi seni, teman-teman. Jadi dia itu memenangkan kompetisi seni dengan si ini tadi ya. Nah, di sini ada juga keterampilan, teman-teman ya. Kira-kira keterampilan apa lagi sih selain sintesis yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru di sini? Nah, di sini adalah kemampuan untuk membayangkan dan juga menggambarkan hasil akhir dari karya kreativitas kita, teman-teman. Nah, di sini kemampuan manusia inilah membuat konten yang dibuat menjadi unik dan juga menarik, teman-teman. Oke, lalu untuk jaringan syaraf, jadi hasil akhir itu nanti akan dijelaskan dengan menggunakan instruksi perintah. Kita sebut sebagai prompting, teman-teman, atau prompt ya. Jadi prompt itu sendiri merupakan deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu hal, yang dimana tiap jaringan generatif memiliki aturannya sendiri dalam pembuatan perintah. Nah, even ada pekerjaan juga yang khusus teman-teman ya untuk hal ini aja namanya adalah insinyur prompt atau bahasa itu prompt engineering. Nah, prompt engineer lah di sini. Jadi tugas utama ahli tersebut adalah memastikan agar jaringan syaraf menghasilkan hasil yang akurat, jadi memberikan hasil output yang akurat. So, dalam khusus ini teman-teman, kita akan belajar cara kita menulis perintah untuk jaringan generatif yang berbeda ya. Contoh di sini kita punya gambar itu ada ChatGPT di sebelah kiri. Nah, untuk pembuatan teks kita bisa menggunakan ChatGPT. Lalu untuk pembuatan gambar kita bisa menggunakan namanya Fusion Brand di sini ya. Lalu untuk pembuatan musik dan suara kita bisa punya namanya AI adalah Stable Audio. Lalu untuk pembuatan video kita punya namanya Runway gitu, teman-teman. Jadi di sini kita punya 4 hal lah di sini ya untuk kita buat teman-teman semua. Nah, sekarang terkait tekstual ya, itu terkait model jaringan syaraf buatan, itu terkait tekstualnya. Nah, kira-kira teman-teman apa sih kira-kira kesamaan layanan-layanan ini? Coba teman-teman boleh dong bantu jawab atau ada yang pernah gunain nggak?
search engine kira-kira apa, voice assistant apa, translatornya apa, dan juga chatbotnya apa. Boleh dong, teman-teman? Ada yang mau bantu jawab? Oke, silakan, Andra, Gabriel. Kalau search engine itu seperti kita menanyakan sesuatu. Mm-mm, Seperti menanyakan cara membuat kue tradisional, cara berenang, seperti itu. Kalau mm-mm, translator untuk mentranslate dari satu bahasa ke bahasa yang kita inginkan, seperti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. mm-mm. Oke, terus? Voice assist adalah AI yang membantu kita dengan suara seperti Siri dan lain-lain. Mm-mm. Sedangkan chatbot adalah AI yang melayani kita. Ya, very good, Andra Gabriel. Thank you, Andra Gabriel sudah bantu jawab, teman-teman ya. Jadi di sini Andra sudah jelasin ada beberapa hal, ada search engine, voice assistant, translator, dan juga chatbot. Definisinya tuh apa aja. Thank you very much, Andra Gabriel. Very good. Nah, tapi kira-kira teman-teman atau mungkin Andra bisa sebutin nggak? Search engine yang dimaksud tuh contohnya apa, voice assistant contohnya apa, translator contohnya apa, terus chatbot contohnya apa? Atau ada yang mau bantu jawab selain Andra Gabriel, boleh juga. Silakan, boleh raise hand aja yang mau bantu jawab. Oke, seperti belum ada. Coba Andra Gabriel mau bantu jawab. Kira-kira apa aja contohnya dari Eh, masing-masing? Kalau search engine ada Google, Mhm, Chrome, Bing, Yahoo. Kalau mhm, voice assist ada Siri. mhm, Kalau translator ada Google Translate. mhm, Kalau chatbot ada Gemini, Cici AI, mhm. ChatGPT, dan lain-lain. Oke, mantap. Very good, Andra Gabriel ya. Jadi kalau voice assistant Siri punyanya siapa? Siri. Punya Apple. Punya Apple. Oke, kalau ada lagi nggak selain Siri? Ada. Apa tuh? Boleh bantu jawab nggak? Kira-kira apa nih yang dari selain Siri? Kalau Microsoft ada yang tahu nggak namanya apa kalau Microsoft, teman-teman? Microsoft atau nggak Google namanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Yuk, yang lain boleh bantu jawab juga, teman-teman. Ibrahim mungkin boleh on cam lagi ya, Ibrahim ya. Di sini Ibrahim kameranya mati. Ya, mungkin bingung ya. Oke, aku bantu jelasin lagi. Jadi kita punya namanya yang Microsoft namanya Cortana, teman-teman. Cortana. Lalu untuk di Google tuh kita namanya Google Assistant, teman-teman ya. Kita juga punya namanya Google Assistant gitu. Dan ada juga sekarang namanya Alexa, teman-teman. Alexa tuh dia dari Amazon ya. Berarti biasa itu voice assistant-nya untuk Amazon. Nah, mereka tuh semua bekerja dengan teks, teman-teman ya. Jadi semua hal yang di sini itu bekerja dengan inputan berupa teks. Nah, lalu untuk manusia membuat teks tampak seperti ditulis, di sini kita perlu namanya model bahasa besar digunakan atau bahasa Inggrisnya adalah LLM, teman-teman ya, Large Language Model. So, jadi model bahasa besar TMBB, Large Language Models merupakan model jaringan syaraf yang memahami dan juga menghasilkan teks dalam bahasa manusia, teman-teman. Jadi, teks yang kita inputkan itu dia olah dalam bahasa manusia, teman-teman ya. Jadi dalam bahasa kita sendiri gitu loh. Nah, lalu kumpulan data apa aja sih yang digunakan untuk melatih jenis jaringan syaraf ini dan apa aja prediksinya? Oke, ada yang mau bantu jawab, teman-teman? Kira-kira dari jaringan syaraf buatan dia prediksi apa aja sih? Ya, mungkin aku next dulu aja ya. Nah, jadi teman-teman, contoh yang dilatih sama sekumpulan besar teks dari model bahasa besar, dia tuh di sini akan mencoba untuk mencari pola ya, teman-teman, pada teks kombinasi kata yang berulang. Nah, berdasarkan data ini, nanti dia belajar, teman-teman, untuk memprediksi urutan kata. Kayak contoh di sini dia ngasih tahu nih, warna langit itu apa? Oh, warna langit adalah, dia Biru. bilang biru ya, 91%, tapi dia bilang 91%. Jadi dia itu memprediksi kalau 91% warna langit itu adalah biru. Gitu. Lalu di sini juga ada periksa kinerja large language model ya dengan menggunakan mesin pencari. Sebagai contoh kita menggunakan Google ya. Contoh kita masukkan kata-kata suatu hal di Google. Nah, kita pengen tulis play atau enggak create. Coba apa sih yang terjadi? Nah, jadi teman-teman ketika kita klik tulisan kayak tadi aja play langsung atau enggak create, dia langsung ngasih rekomendasi teman-teman ya. Jadi search engine itu menawarkan pilihan untuk melengkapi teks pertanyaan. Nah, ini dilakukan berdasarkan data tentang bahasa dan juga negara pencarian. Nah, pertanyaan populer dengan struktur serupa dan juga riwayat pencarian kita.
jika itu disimpan ya. Nah, contoh di sini how to create ya. Nah, di sini ada pilihan nih beberapa untuk kita menyelesaikan pertanyaan how to create yang ditampilkan di sebelah kiri berdasarkan pada riwayat pencarian browser ya. Jadi dia tuh nampilin informasi-informasi terkait hal tadi barusan. Nah, jadi teman-teman kita sudah bekerja nih dengan model bahasa yang besar ya untuk waktu yang lama. Jadi di sini kita akan pelajari nih, kira-kira apa sih hebatnya si chatbot nih, contohnya seperti ChatGPT yang barusan kita coba pelajarin. Nah, jadi chatbot itu merupakan keluarga GPT, teman-teman bisa melakukan banyak tugas secara sekaligus ya. Nah, di sini model bahasa itu teman-teman dapat ngapain aja? Pertama dia bisa mentraining ya. Dia dapat menulis kode untuk membuat suatu web, aplikasi seluler ataupun desktop. Lalu juga menulis teks dalam format apapun dan juga tentang topik apapun. Serta juga bisa memberikan informasi tentang masalah apapun dan juga banyak lagi ya. Nah, jadi GPT sendiri teman-teman, mungkin teman-teman tahunya cuma ChatGPT. GPT-nya nggak tahu. Sebenarnya GPT itu ada singkatannya, ada kepanjangannya teman-teman. Itu adalah Generative Pre-trained Transformers. Panjangan dari GPT ya, Generative Pre-trained Transformers, yang merupakan keluarga dari model bahasa. Jadi pre-train itu maksudnya udah dilatih, teman-teman ya. Yang udah dilatih secara bulk atau secara besar lah datanya. Nah, yang terpenting teman-teman, model GPT modern juga berbeda dalam tingkat pelatihannya ya. Jadi model GPT-4 yang menjadi dasar chatbot GPT itu telah dilatih pada sejumlah besar data ya, teman-teman. Dan ini dimungkinkan oleh pertumbuhan data komputasi dan juga akumulasi sejumlah besar data ya, berlabel yang ada di internet. Nah, jadi dia tuh karena ada di internet, dia akan men-show sesuatu hal di sini. Nah, let's go kita mengenal ChatGPT lebih dalam lagi. Jadi ChatGPT, teman-teman, merupakan bot obrolan canggih dari OpenAI ya. Jadi OpenAI itu perusahaan yang menaungi si ChatGPT itu sendiri, teman-teman semua. Nah, lalu ChatGPT juga merupakan obrolan canggih dari OpenAI ya. Nah, ChatGPT merupakan chatbot canggih yang berdasarkan model kecerdasan buatan OpenAI. Jadi ChatGPT sendiri itu dilatih untuk memproses informasi tekstual dan juga menghasilkan respons yang bermakna untuk meniru komunikasi manusia ya di sini. Nah, ini dapat dilakukan untuk apa aja sih ChatGPT? Lalu untuk pertama untuk melanjutkan percakapan ya. Lalu juga untuk membuat suatu gambar, menulis dan juga mengedit kode, menulis prosa dan juga puisi, serta membuat kartu pos untuk ucapan selamat. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sama ChatGPT. Nah, di sini teman-teman kita akan coba bikin ChatGPT ya. Nanti bisa sign up di sini yang masih belum punya akun, yang udah punya bisa login aja. Tinggal buatin pakai akun Google ya. Dan pilih akunnya apa di sini. Klik continue dan masukin tanggal lahir di sini ya. Contoh teman-teman lahirnya bulan apa nih? Misalkan di tahun 2000 misalnya berapa 2015, 2010, 2011 bisa ditulisin aja di sini teman-teman ya untuk tanggal lahirnya. Dan kita bisa udah siap untuk masuk ke obrolannya. Nanti di sebelah kiri nih adalah obrolan yang sudah kita buat teman-teman dan di bagian sini ya, aku tandain ya pakai apa ya ini deh. Nah di bagian sini nanti kita bisa mengetikkan sesuatu teman-teman ya. Ntar kita bisa ngetikkan sesuatu. Oke, contoh hello world gitu. Dan di sini nanti isinya adalah obrolan-obrolan nih. Ntar sini ada obrolan 1, obrolan 2, obrolan 3 gitu. Contoh nanti di ChatGPT kita nulisin kayak contoh gini ya. Bagaimana cara bermain bola? Nah, nanti kita ketikin aja di sini teman-teman. Terus kita tinggal klik tombol yang ini ya. Kita enter tok gitu. Nanti dia langsung munculin sesuatu hal teman-teman ya. Gitu. Jadi itulah fungsi dari si ChatGPT itu sendiri. Sip, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa nanyakan apa aja ke ChatGPT ya. Contoh di sini, kita menanyakan apa sih yang membuat ChatGPT itu berbeda dari saingannya. Nah, di sini ada jawabannya ya. Jadi semua orang tuh nanti dapetin hasil yang berbeda, teman-teman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pertanyaan yang diberikan memiliki lebih dari satu kemungkinan jawaban. Dan jaringan syaraf nanti secara acak menghasilkan teks jawaban. Jadi nanti jawabannya bisa beda-beda, teman-teman. ChatGPT adalah AI asli yang tidak memiliki analog di antara sistem AI modern. Ada juga jawabannya yang kayak gini ya, cloud, anthropic, dan segala macamnya. Nah, ini adalah kemungkinan juga, teman-teman, jawaban lainnya ya. Dicek apakah kira-kira kontradiksi nih. Nah, jadi di sini nanti ada jawaban lainnya, teman-teman ya. Dan bagus, jawaban singkatnya adalah beberapa alternatif untuk atau analog untuk ChatGPT, tapi masing-masing punya kelebihan juga kekurangan sendiri ya. Kalau dimaksud adalah AI, chatbot, atau bahasa besar LLM, di sini ada beberapa hal nih. Ada Google, Gemini, ada macam-macam ya. Ntar disebutin apa aja yang menjadi saingannya ChatGPT. Nah, di sini, kalau misalnya masih belum jelas teman-teman apakah ChatGPT itu punya saingan atau tidak, teman-teman bisa tulis di sini juga ya. Di sini dia bilang ada perilaku paradoks, teman-teman ya. Itu jaringan syaraf ini disebut sebagai suatu halusinasi. Dia bilang katanya asli tapi tidak memiliki analog ya di antara sistem yang modern. Nah, ini merupakan suatu perilaku paradoks ya.
dan ini masih belum jelas. Nah, hal yang perlu kita cari tahu teman-teman adalah kita harus mengecek lagi fakta yang kita dapat dari ChatGPT. Misalnya teman-teman nulis sesuatu hal nih, contoh matematika lah, nanya-nanya rumus matematika. Ya, teman-teman bagusnya tuh di cross check lagi, dicek lagi gitu ya, karena bisa jadi ChatGPT itu memberikan sesuatu hal yang keliru, teman-teman. Namanya juga buatan manusia ya, jadi bisa aja ada keliruan. Maka di sini ada keterangan ya, ChatGPT can make mistakes, check important info. Jadi katanya dia juga bisa berbuat kesalahan, teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa ini aja ya, apa namanya, bisa di cross check lagi biar teman-teman bisa tahu, oh ternyata begini loh jawabannya. Jadi teman-teman bisa lebih tahu lagi. Jadi bisa di cross check lagi ketika udah bertanya ke ChatGPT. Nah, di sini kita juga bisa mengarahkan ChatGPT ke halusinasi ini, teman-teman. Contoh ya. Tetapi ada kemungkinan juga ia akan merespon dengan halusinasi lain jika ia benar-benar bingung ya. Nah, contoh kita bilang di sini nih. Apa yang membuat ChatGPT berbeda dari saingannya? Jawab dalam satu kalimat. Nah, dia bilang ChatGPT berbeda dari saingannya karena mampu memahami konteks percakapan dengan lebih alami dan juga memberikan respons yang koheren, personal, juga adaptif. Nah, lalu terus kita nanya lagi nih, apakah Anda yakin tidak ada analog untuk AI ChatGPT? Pertanyaan yang bagus, jawaban singkatnya ada beberapa alternatif atau analog untuk ChatGPT ya, tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi jawabannya itu bisa beda, teman-teman ya. Nah, kita juga bisa memeriksa sumber dari terbuka lainnya. Contoh, bisa cari dari Google nih, contoh ya. Dari data di sumber terbuka mungkin juga tidak 100% akurat. Jadi jika kita perlu memeriksa fakta, kita harus mempelajari banyak sumber informasi. Jadi pastikan teman-teman, kalau pengen cari suatu fakta, teman-teman, itu cari dari berbagai sumber ya. Jadi nggak cuma satu sumber aja, kayak contoh ChatGPT, udah habis itu langsung percaya. No. Jadi teman-teman bisa juga validasi dengan cara mengecek sumber fakta yang lainnya. Kayak contoh bisa cek Google, dan lain-lainnya lagi. Jadi di sini kita perlu mengecek fakta, teman-teman ya. Biar kita bisa mempelajari banyak sumber informasi. Nah, sekarang adalah petunjuk penulisan ya, untuk pembuatan suatu teks, teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, kita di sini contoh Shopee ya. Shopee ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar. Dia yakin hanya sedikit orang yang tahu cara membantu hewan liar beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Akibatnya hewan-hewan tersebut kembali ke jalanan. Nah, pertama-tama Shopee itu memutuskan dulu untuk menulis postingan ya, teman-teman, tentang membuka tentang subjek tersebut di saluran Telegramnya. Nah, untuk postingan mendatang, ia berencana membahas secara rinci isu spesifik tentang adaptasi hewan liar. Nah, contoh di sini dia buat thread, teman-teman ya. Nah, di sini karena Shopee bukan seorang copywriter, yaitu copywriter adalah seseorang yang menulis suatu konten lah, bisa dibilang, menulis suatu skrip dan segala macamnya. Dia tuh memutuskan untuk menggunakan ChatGPT di sini. Nah, di sini jadi katanya seorang copywriter merupakan orang yang menulis teks untuk menarik orang ke suatu topik, produk, dan lain-lainnya. Nah, Shopee juga sedang menunggu kabar keajaiban ya, tapi itu tidak terjadi. Ternyata teksnya itu sama sekali tidak membahas tentang adaptasi hewan liar, teman-teman. Melainkan, dia ngebahas tentang sudut pandang yang berbeda ya terhadap masalah anjing liar. Nah, sekarang gimana sih caranya kita dapat mengubah perintah tersebut sehingga teksnya sesuai dengan ide dari Shopee sendiri? Nah, di sini kita bisa menentukan subjeknya, teman-teman, dari teksnya. Sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, teman-teman, pertama kita buat seperti ini ya, tulis sebuah postingan tentang adaptasi hewan tunawisma. Nah, kalau kita tulis seperti ini, teman-teman, ini terlalu general, teman-teman ya. Terlalu general dan outputnya tuh jadi kurang bagus karena outputnya nggak spesifik dan kurang jelas gitu ya. Karena kita juga nulisnya juga cuma gitu aja. Nah, di sini teman-teman kita bisa buat dia lebih bagus lagi ya, itu dengan kita menentukan jenis postingan serta formatnya. Untuk mengubah teks menjadi instruksi, Shopee menggunakan frasa khusus yaitu langkah demi langkah. Dan sekarang teksnya jadi lebih mudah untuk dibaca. Nah, karena kita tambahin lagi di ChatGPT, tulis teks tentang topik yang sama dalam format langkah demi langkah. Nah, nanti dia buatin step by step, langkah demi langkah. Nah, so struktur dasar penulisan petunjuk untuk membuat teks, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, kita menulis suatu tindakan dulu di sini. Kita buat ada tindakannya di sini ya, di sebelah kiri, menulis juga jenis teksnya. Di sini kita tuliskan sebuah postingan untuk saluran Telegram itu sendiri ya. Dan juga topiknya. Kita buat topiknya apa? Oh, topiknya tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Penontonnya, teman-teman pengen yang ditonton tuh siapa aja yang nonton konten teman-teman? Oh, ternyata untuk remaja. Lalu ada batasannya gak buat konten teman-teman? Oh, ada nih. Batasannya adalah karena formatnya tuh step by step atau langkah demi langkah, di sini pengennya dibuatnya informal ya, jadi bukan kata-kata formal. Nah, lalu di sini ada keterangan juga, jenis teks itu sangat bergantung pada situs tempat teks itu diterbitkan. Jadi tergantung nih sama teman-teman terbitinnya di mana gitu, teman-teman semua. Dan juga di sini mungkin ada juga batasan ya, pada panjangnya berapa, formatnya apa, dan juga gaya teks. Jadi di sini kita punya 5 hal yang perlu kita buat teman-teman untuk sebagai petunjuk cara pembuatan teks. Nah, di sini ChatGPT itu membantu Shopee teman-teman untuk mengatasi rasa takutnya
dengan kertas putih dan juga membuat tulisan untuk diposting. Dan sekarang tersisa adalah menyelesaikan teks yang dihasilkan sehingga postingan tersebut tidak terlihat hambar ya dibandingkan dengan postingan Instagram, Shopee lainnya. Gitu. Jadi kita ringkas ya yang udah kita pelajarin so far teman-teman. Jadi kita belajar mengenai generative network yang merupakan jaringan syaraf yang membuat konten baru berdasarkan sintesis data yang sudah diketahui. Kita juga belajar mengenai large language model ya, yaitu model jaringan syaraf yang memahami dan juga menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Kita juga belajar mengenai prompt ya, atau prompting yang merupakan deskripsi hasil akhir dari pembuatan suatu teks. Dan juga kita buatin teks yang pembuatan teks yang melibatkan apa aja. Di sini ada verifikasi informasi ya untuk keakuratan yaitu pemeriksaan fakta. Ada juga deskripsi yang telah jelas tentang hasil yang diharapkan ya. Isinya ada action, tindakan, jenis teks, topik, audiens, dan juga batasan. Dan juga jaringan generatif yang membantu kita menghilangkan rasa takut ya saat melihat kertas kosong dan membuat sebuah rancangan yang bisa kita gunakan ya untuk membuat satu hal yang menarik. Nah, jadi itu teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ya, let's go teman-teman kita langsung kerjakan aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Any question? Ya, sepertinya nggak ada ya. Sip, kalau nggak ada, kita bisa langsung kerjain aja teman-teman tugasnya. Let's go, kita kerjakan, teman-teman mulai share screen lagi ya. Kita kerjakan segmen kedua. Ya, that's okay Ibrahim. Thank you sudah ngasih tahu. Yuk, boleh share screen lagi. Sekarang kita kerjakan yang bagian 2 ya, teman-teman semua. Nah, ini dia soalnya. Gimana? Nah, ini di sini ada keterangan teman-teman terkait apa sih kecerdasan buatan itu. Teman-teman bisa baca lagi di sini ya. Misalkan mau baca-baca, silakan teman-teman feel free buat baca-baca di sini. Nah, bisa dibaca-baca ulang lagi. Nanti ya dibaca-baca ulangnya. Ini seperti apa sih AI itu dan segala macamnya. Gimana cara buat promptingnya segala macam kayak tadi. Nah, di sini ada aturannya juga ya. Ada aturan tindakannya, jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya apa, dan juga keterbatasannya apa. Jadi di sini ada berbagai hal yang bisa dituliskan ya. Oke, coba aku cek udah share screen semua belum? Jadi kita yang nomor 2. Ya, klik yang satu, klik yang angka 1 dulu, terus pilih nomor 2. Nah, ini dia, Marco sudah betul. Ibrahim, Kayak gini. oke, good. Betul ya, Ibrahim, betul ini Ibrahim. Lalu, Andra, bisa Harus dijelaskan, Andra? diklik jaringan generatif. Ya, Generatinya. klik angka satunya, Asya. Kamu klik tuh angka satunya. Nah, Angka sekarang satu klik, atau angka sekarang klik 2? nomor 2. Naskah video. Nah, apa itu? Oke, sudah. Andra Gabriel, oke, masukin lagi. Apa itu? Modal dengan sangat. Yuk, teman-teman, let's go. Coba sebentar ya, sambil nunggu. Sebentar, teman-teman. Coba, yuk, Andra bisa dimasukin tadi kredensial Andra. Sebentar ya, teman-teman. Play-Doh, coy. Play-Doh. Kita menyederhanakan pekerjaan dengan tanpa ada jaringan apa print. Oke, Andra Gabriel, apa tadi? Apa?
Kredensialnya Andra. Nah, ini yang bisa dicek. Andra Gabriel Sumantria. Oke, ya, dimasukin passwordnya. Oke, teman-teman, kita kerjakan nomor satu dulu ya. Nah, sekarang terkait ini ya pertanyaannya. Coba aku cek share screen-ku sudah terlihat belum ya? Oke, sudah. Nah, apa sih model jaringan saraf buatan teks? Nah, kira-kira apa sih model jaringan saraf buatan teks? Ada yang bisa bantu jawabannya apa, teman-teman? Sebuah Adalah jawabannya? sebuah program yang dapat menghasilkan teks berdasarkan data yang dilatih. Yes, very good. Asya, thank you so much Asya sudah bantu jawab. Good job Asya, betul banget. Jadi jawabannya merupakan sebuah program yang dapat menghasilkan teks berdasarkan data yang dilatih. Yes, ini dia jawabannya, teman-teman semua. Yuk, coba udah dibantu jawab. Kita kalau sudah nomor 2, teman-teman ya. Oke, let's go nomor 2. Nah, untuk apa perintah digunakan dalam jaringan syarat buatan? Nah, kira-kira perintah itu buat apa sih? Hmm. Apa kira-kira jawabannya? Untuk apa sih perintah digunakan dalam jaringan syarat buatan, teman-teman? Ada yang tahu? Untuk menyederhanakan pekerjaan dengan antarmuka grafis di jaringan saraf buatan. Hmm, Untuk beneran? Ada yang untuk bisa bantu jawab yang lain? Bukan ya? untuk Bukan. menyiapkan data yang dipakai untuk melatih jaringan saraf buatan. Beneran? Ayo, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah ini ya. Ini adalah pertanyaan yang membantu jaringan syarat buatan membuat tulisan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi, itu ya teman-teman ya jawabannya ya. Tapi that's okay, teman-teman udah bantu jawab. Thank you so much, aku sangat apresiasi. Tapi jawabannya ini ya. Merupakan pertanyaan yang membantu jaringan syarat buatan membuat tulisan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Sip. Yang Nah, bawah di sini ya? Ya, di next ya, teman-teman. Di sini ada beberapa buku-buku ya. Nanti di sini kita akan mengerjakan pekerjaan individu, teman-teman. Ya, di sini bisa Ini apa ya? dibaca. Kita akan mengerjakan tugas dengan menggunakan ChatGPT, teman-teman ya. Nah, di next ini nomor 3 nih. Kita bisa baca dulu ya. Buat obrolan Anda sendiri dengan ChatGPT. Nah, bisa kita klik ChatGPT-nya, dia akan langsung mengarahkan ke ChatGPT, teman-teman. Pastikan teman-teman sudah bikin akunnya ya. Ini aku udah bikin akunnya nih. Coba lihat nih, aku udah akunnya di sini ya. Nah, ini udah ada nih. Teman-teman pastikan udah login ya, teman-teman. Biar ke save. Lalu juga selain berkas ke Google Drive. Nah, kita klik bagian berkas. Nah, teman-teman, ini kita simpan ya. Mungkin teman-teman boleh lihat share screen dulu biar nggak bingung nantinya. Nah, di Iya, sini Kak. di berbagai instruksi, teman-teman ya. Di sini kita diminta untuk membuat naskah untuk video. Caranya kita klik file, teman-teman. Nah, aku pakai bahasa Inggris ya. File, terus juga kita pilih make a copy, teman-teman. Buat namanya copy atau ada kalau bahasa Indonesia buat salinan. Nah, terus kalau udah kita rename, teman-teman ya. Di sini jangan lupa kasih rename-nya gimana. Kasih nama di awal, kayak contoh Ilham, enggak tadi Ibrahim tanda hubung ini dia. Nah, yang Ibrahim tanda hubung IND, Andra tanda hubung IND, Marco tanda hubung IND, Asya tanda hubung IND gitu. Seperti ini. Kalau sudah klik make a copy atau buat salinan. Nah, sekarang kita akan gunakan dokumen ini teman-teman ya, yang akan kita kerjakan, kita kumpulkan. Tapi sebelumnya teman-teman pastikan juga ini filenya kita. Oke, teman-teman lagi lihat share screen-ku kan ya? Ya, pastikan lagi lihat share screen-ku dulu ya. Nanti takutnya biar nggak bingung. Kita klik Iya, share, Kak. teman-teman. Kita klik share di pojok kanan atas atau bagikan. Nah, kita pilih. Kita ganti dari yang gambarnya gembok gini, restricted. Kita klik bagian ini ya. Anyone with the link. Nah, kita ganti anyone with the link viewer seperti ini. Teman-teman bisa klik copy link ya. Nanti link ini akan dikumpulkan, teman-teman. Nah, tadi kan aku udah copy linknya. Nanti linknya akan dikumpulkan di sini. Tadi mana soalnya? Nah, ini dia. Nah, nanti dikumpulkan di sini. Nah, lihat ya, langsung ada gambar pesawat. Jadi langsung di paste aja, ntar ada gambar pesawat. Nah, ntar dia langsung ke submit nih. Kalau sudah, klik checklist. Nah, tapi isinya kita ganti-ganti dulu teman-teman ya. Di sini tugasnya adalah kita diminta untuk menggunakan jaringan syaraf untuk menulis teks script untuk video tentang penggunaan jaringan syaraf dalam seni. Di sini kita diminta untuk lengkapi lembar kerja di bawah untuk menghindari pemborosan waktu dalam menulis ulang query. Nah, di sini kita diminta untuk jelaskan tindakan yang seharusnya dilakukan ChatGPT ya, yaitu ada menulis, menciptakan, menjelaskan, mengarang, dan juga sebagainya. Kita diminta untuk menjelaskan jenis teksnya juga, ada postingan Instagram,
abstrak, esai, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini juga ada kita diminta untuk menentukan topik ya. Kita bisa memilih jenis seni tertentu kayak contoh ada musik, ada lukisan, ada sinema, atau mungkin jaringan generatif ya. Ada teks untuk menghasilkan gambar, video, dan lain-lain. Oke, kenapa Ibrahim? Nah, ini apa ya yang buat obrolan dari sendiri dengan ChatGPT sama yang Yes, lain? yes, kita menggunakan ChatGPT, Ibrahim. Aku udah pencet, tapi aku nggak bisa. Coba boleh di-share nggak Ibrahim? Coba aku mau lihat. Jelasinnya gara-gara aku punya timer. Coba boleh dikirim nggak Ibrahim? Aku mau lihat dong. Timer kayak dari kecil kan aku suka main game. Nah, itu main gamenya keberlebihan sampai pagi sampai malam. Jadi papa aku kasih aku timer kayak gini. Jadi aku nggak bisa masuk-masuk. Oh, oke. Jadi nggak bisa masuk ke mana? Masuk ke ChatGPT nggak bisa? Aku nggak bisa, aku coba. Kayaknya aku udah punya yang ChatGPT, tapi aku nggak bisa masuk di Chrome. Oke, nggak apa-apa. Sip, yang belum punya akun, nah Marco masih belum punya, bisa bikin akun Google dulu ya. Ini aku sambil jelasin dulu tugasnya. Nah, teman-teman, kita diminta untuk jelasin ini ya. Cantumkan batasannya, panjangnya mau berapa, teksnya pendek atau panjang, formatnya gimana, berita, pilihan misalnya 5 kiat hidup yang bermanfaat, atau wawancara, dan lain-lainnya. Masukkan teks pertanyaan Anda ke jaringan syaraf dan hasilkan teks di bawah ini. Terus kita buka buka tugas ya, buka buku tugas dan tandai sebagai selesai dan juga verifikasi. Nah, jadi kita akan gambar ini, teman-teman ya. Nah, ini tadi yang dari file yang tadi, teman-teman yang dari dokumen tadi, lihat di sini ya. Ada soalnya. Tulis teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan syaraf dalam seni. Isi di tabel di bawah ini agar tidak membuang waktu menulis ulang pertanyaanmu. Deskripsikan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh ChatGPT. Di sini ada menulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang, dan juga sebagainya. Deskripsikan jenis teks postingan atau untuk saluran Telegram, abstrak, esai, dan lain-lainnya. Tentukan topiknya. Dapat memilih jenis tertentu, misalkan musik, lukisan, sinema, jelaskan audiensnya, dan cantumkan keterbatasannya. Ini struktur perintahnya ya, teman-teman ya. Nah, dan hasilnya nanti di sini. Oke, caranya biar gampangnya, biar teman-teman tahu, ini aku jelasin dulu aja. Cara paling gampang, aku copy dulu di sini. Nah, ini aku copy dulu. Aku copy semuanya, teman-teman, terus aku taruh di chat GPT-nya. Nah, terus aku ubah, teman-teman. Nah, jadi gini, kita buat dulu awalannya. Saya diminta oleh, gini, kasih tahu dulu, saya merupakan seorang siswa gitu ya. Siswa pelajaran AI. Saya diminta, jadi kita kasih tahu peran kita dulu oleh guru saya. Jadi biar hasilnya bagus, teman-teman kita harus bermain namanya role juga ya, atau ada bahasa itu role ya, atau apa namanya peran di sini oleh guru saya untuk mengerjakan tugas mengenai apa? Naskah untuk video. Mengenai naskah untuk video. Nah, videonya mau apa, teman-teman? Bebas. Di sini aku pengen buat video tentang eh, video video yang salah pilih. Video yang saya pilih adalah mengenai animasi robot kecerdasan. Nah, ini tugasku. Aku bikin video yang mengenai animasi robot kecerdasan. Oke, tadi Ibrahim, kenapa Ibrahim? Tadi resen. Jadi aku gimana dong? Nah, nanti Ibrahim boleh dicoba di lain aja, nggak apa-apa. Nanti aku bantu share juga nih ininya. Yang penting Ibrahim tahu caranya dulu ya. Dikumpulinnya Kayak nggak mesti gimana? sekarang kok, teman-teman. Dikumpulinnya maksimal minggu depan ya, teman-teman. Ini Aku aku bisa kasih tahu yang caranya nih. Gemini. Kenapa? Aku bisa Gemini. Boleh, pakai Gimana ya? Gemini juga boleh. Pakai Gemini boleh juga. Tunggu, aku nggak lihat Gemini ya. Nah, di sini emang nggak ada Gemini. Kalau misalnya mau pakai Gemini, bisa ke sini aja ya, gemini.google.com. Nah, ini. Teman-teman yang nggak bisa, boleh pakai Gemini ya. Misalkan ChatGPT-nya nggak bisa, oke, nggak apa-apa pakai Gemini. Ini Gemini. Maaf. Udah, tapi terus apa lagi? Nanti, nah, lihat share screen dulu, makanya ya. Biar aku jelasin dulu. Nah, jadi tugasnya teman-teman Oke, kayak tadi ya. Tugasnya yang tadi, teman-teman ini bisa di-copy dulu filenya. Di-copy, terus jadiin sekarang pakai nama teman-teman. Kayak contoh di sini, Ilham, tanda hubung, IND, M1P1, naskah video. Lalu kita minta ChatGPT buat bikinin ya. Nah, jelasin pertama. Nah, saya siapa? Boleh juga sebut nama. Saya Ilham, nama aku kan Ilham, merupakan siswa pelajaran AI. Saya diminta oleh guru saya untuk mengerjakan tugas mengenai naskah untuk video. Nah, teman-teman videonya apa di sini? Video yang saya pilih mengenai animasi robot kecerdasan, bebas apa aja. Misalkan mau Andra mau ngangkat tentang
ini ya video mengenai apa nih? Misalkan mengenai mobil, boleh, bebas apa aja. Nah, di sini kita sebutin nih tulis teks naskah video yang pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Isi di tabel di bawah agar tidak membuang waktu untuk menulis ulang pertanyaan. Nah, di sini deskripsikan ya apa aja yang harus ditulis. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh ChatGPT yaitu adalah menulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang, dan juga sebagainya. Ini aku pisah-pisah dulu. Deskripsikan tindakan yang sudah dilakukan. Oke. Di sini jenis teks postingan untuk saluran. Nah, di sini aku pengen jenis teks ya. Aku pengen untuk saluran Instagram. Postingan untuk saluran Instagram. Nama Instagramnya apa? Misalnya aku nggak kasih tahu nama Instagramnya. Instagramnya. Misalkan namanya ini ya. Good Share namanya. Aku kasih tahu itu apa sih Instagram yang membagikan informasi mengenai AI gitu ya. Yang membagikan informasi mengenai video kecerdasan. Mana tadi video animasi robot gitu deh. Video animasi robot. Nah, ini aku pisah lagi terus kita pisah lagi teman-teman. Tentukan topiknya. Di sini aku tadi pilih topik ini ya. Aku pilih topik generatif ya teman-teman ya. Topik yang saya pilih adalah apa tadi? Generatif ya, jaringan generatif. Ini aku pilih di sini. Nanti aku kirim juga topik yang saya pilih adalah jaringan generatif teks untuk menghasilkan video tadi ya, menghasilkan video, animasi, gambar robot ya tadi teman-teman ya, gambar robot kecerdasan tadi aku bilang. Nah, aku pengen yang dengerin itu adalah anak-anak gitu ya, audiensnya. Aku mau audiensnya adalah teman-temanku gitu contoh ya, adalah teman-temanku yaitu contoh aku ngasih tahu aku SMP kelas 3 gitu ya, SMP kelas 3. Nah, keterbatasannya kasih tahu teman-teman. Contoh di sini aku pengen di sini panjangnya maksimal, contohnya maksimal 3 paragraf dan dibuat dengan bahasa informal saja gitu ya, biar orang-orang bisa paham informal saja agar teman-temanku dapat memahaminya dengan baik. Nah, oke. Langsung ke perintahnya di sini. Terus juga diminta di sini ya, tuliskan responnya dalam struktur di bawah. Di bawah ini. Nah, ini dia. Lalu udah nih penonton keterbatasan. Nah, terus tulisin lagi. Lalu, berdasarkan struktur yang sudah dibuat, nah, terus kita minta apa? Catat di sini ya. Yang sudah dibuat, nah kita minta untuk dia catat ya. Catat hasil dari perintah. Dari perintah yang ditunjukkan pada bagian hasil yang diperoleh di bawah. Nah, jadi di sini kita buatnya secara singkat aja ya. Tiga paragraf untuk hasil yang diperoleh. Lalu buat si struktur perintahnya dikit aja. Untuk struktur perintah, kita buat tabel ya. Struktur perintah, buatkan dalam bentuk tabel, dan tidak terlalu panjang. Udah jadi. Dah, ini sekarang aku kirim ya ke ChatGPT-nya. Jadi ntar deh sekarang udah buatin teman-teman. Oke lah, aku sudah tangkap instruksinya. Nah, seperti perintah langsung dibuatin nih. Tindakan nulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang. Jenis teksnya apa? Aku di sini pakai Instagram namanya Good Share. Topiknya jaringan generatif teks yang menghasilkan video animasi robot kecerdasan. Penontonnya teman-teman SMP kelas 3. Keterbatasannya apa? Maksimal 3 paragraf bahasa informal. Bisa diperoleh apa nih? Hai teman-teman, kalian tahu gak sih kalau sekarang teknologi keren namanya jaringan generatif. Nah, ini bisa kita kopikan teman-teman.
Misalkan teman-teman pengen buat lebih oke lagi nih, boleh banget ya. Misalkan mau minta ChatGPT buat lebih santai lagi, bilang aja langsung nih. Buatkan lebih santai. Aku juga mau, bisa mau ganti audiens. Mau audiensnya dari kelas 1 SMP sampai SMP kelas 3. Nah, jadi aku buat nih audiensnya lebih luas lagi, teman-teman. Nah, sekarang udah dari SMP kelas 1 sampai 3. Geng, sekarang pernah kepikiran nggak? Nah, ini udah jadi, teman-teman ya, yang aku bikin. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita tinggal copy aja, teman-teman. Ini kita copy, yang menulis tadi ya, ini kita copy pelan-pelan. Terus aku masukin ke sini ya, masukin ke sini tindakannya. Juga yang tadi ya, postingan untuk keseluruhan Instagram udah good share. Nah, di sini. Nanti aku kasih contohnya juga, teman-teman ya, aku kirimin juga. Ini copy, nah aku paste di sini. Penontonnya siapa aja tadi? Anak SMP ya. Nah, di penontonku anak SMP kelas 1 sampai dengan 3. Di sini keterbatasannya aku bilang, aku minta maksimal 3 paragraf ya, bahasa informal, sederhana, juga mudah dipahami. Dan hasilnya seperti ini. Ini kita copy juga. Udah selesai teman-teman. Udah bisa dikumpul ya kayak gini ya. Jadi gitu teman-teman cara pembuatannya. Di sini ada yang masih bingung nggak? Paham teman-teman cara pembuatannya? Coba boleh. Teskan, tahu Andra. Kenapa Andra? Kak, saya lupa Kak cara nge-copy buat itunya filenya Kak. Oke, cara copy filenya. Ini aku ulangin lagi teman-teman ya. Bisa dicek. Cara copy file ini dari soalnya ya. Kan kita ada di soal ini teman-teman. Teman-teman bisa klik yang tulisan berkas. Nah ini ada tulisan berkas ya. Kita klik. Nanti langsung diarahkan ke file ini. YND M1P1. Nah di sini kita nggak bisa otak-atik teman-teman. Kita harus buat salinannya. Jadi caranya gimana? Kita ke file teman-teman di pojok kiri atas nih tulisan file ya. Lalu klik make a copy. Kalau di bahasa Indonesia, teman-teman, kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia, tulisannya buat salinan. Kita klik aja, dan kasih nama di sini. Misalkan tadi namanya Andra berarti ya. Jadi Andra, tanda hubung, IND. Nah, gini. Terus tinggal klik make a copy. Gitu, atau buat salinan. Bisa dipahami, Andra? Iya, makasih Kak. Sama-sama, teman-teman. Nah, nanti buat contoh, nih aku kirim juga, teman-teman. Tadi ada yang mau nanya lagi? Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Kalau habis itu disalin, apa lagi? Kalau udah disalin, terus diedit, kita edit kita tambahin nih, kan tadinya masih kosong, kalau kita edit nih kan kosong nih teman-teman. Nah kita isi dengan yang tadi aku liatin di sini. Nah ini promku nih. Nah kita Oke. minta ChatGPT buat kasih tahu. Nah di sini aku buat nama. Nah ini aku kasih contoh ya teman-teman ya, ini aku kirimin di chat Zoom cara pembuatannya. Nah jadi ya kalau di sini kan aku lihat teman-teman ya, oke di sini sepertinya terlalu penuh, aku kirim di chat WA ya teman-teman. Chat WA mana chat WA? Nah itu dia. Itu contoh yang aku buat. Nanti teman-teman bisa ganti-ganti juga. Misalkan mau bikin video tentang apa nih? Mau bikin konten apa gitu. Nah, di sini kita tinggal copy dan kita ganti-ganti aja. Di sini perintahku udah jelas ya. Aku pengen menulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang. Nah, di sini maka udah jadi juga nih teksnya. Hey geng, kalian pernah kepikiran gak sih kalau nulis kata bahasa kata bisa berubah jadi animasi robot keren? Nah, itu ada teknologi namanya jaringan syaraf generatif nih. Misalkan kita nulis robot lucu banget ya, bisa ngedance terus sekarang muncul animasi robot beneran joget, gokil banget kan. Nah biasanya bikin animasi itu ribet, butuh gambar coding sama waktu lama. Tapi kalau pakai teknologi ini, ide gila kita bisa langsung hidup dari gambar atau video. Jadi meskipun kita nggak jago gambar, tetap bisa bikin animasi robot kece ala-ala animator profesional. Nah gini teman-teman ya, di Good Share kita bakal sering bahas hal seru kayak gini biar kalian makin melek sama dunia. Jadi nama Instagramnya aku pakai platform Instagram, dia nge-share teman-teman ya terkait konten-konten ini. Jadi seperti ini, gitu cara pembuatannya. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang masih bingung? Aman ya? Oke, sip. Kalau udah aman teman-teman, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini teman-teman ya. Nanti jangan lupa kalau sudah teman-teman diklik share, ya tadi ya di share terus dipilih tadi jadi viewer ya. Nah, tadi kan awalnya gini, nanti gambarnya gembok. Kalau gambar gembok berarti belum bisa diakses sama aku teman-teman, kan nanti aku akan lihat. Jadi teman-teman ganti jadi gambar gembok. Jadi anyone with the link, nah, can view ya. Terus kita copy link, terus juga done.
Kalau sudah, teman-teman bisa ke Jadi soalnya Kak, kalau lagi. aku ada kebingungan, aku bisa chat Kak. Ya, Boleh, gitu. silakan aja, boleh. Terus nanti tinggal dipaste di sini, teman-teman ya. Terus nanti ada gambar Oke. pesawat. Udah deh selesai, teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya. Begitu ya, teman-teman semua ya. Sip. Oke, teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini, teman-teman ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai pengenalan AI itu sendiri ya. Di mana AI itu merupakan ya artificial intelligence ya, kecerdasan buatan yang barusan kita pelajarin di hari ini. Gitu. Kita juga belajar banyak ya teman-teman tentang definisi AI dan juga kita nulisin tugas kita terkait AI ya. Gimana cara kita buat naskah, buat video. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any question? Kak, kalau Hmm? dibuatnya pakai HP boleh, Kak? Boleh, boleh, bebas aja. Boleh pakai HP, boleh pakai apa aja bebas. Yang penting manfaatin teknologi AI yang ada ya. Yang kayak tadi aku bilang, pakai ChatGPT buat ngebantu teman-teman. Jadi di sini buat melatih prompting teman-teman. Prompting itu maksudnya adalah cara menulis instruksi ke AI-nya gitu. Nggak masalah mau pakai HP, mau pakai PC, mau pakai laptop, nggak masalah. Oke? Oke, sip. Oke, karena Andra tadi nanya juga, boleh dong Andra sekalian close. Andra, coba Andra boleh dong ngerangkum. Nanti gantian nih, ntar minggu depan teman-teman yang lain juga ya. Andra merangkum dong hari ini Andra belajar apa aja yang Andra dapetin dari tugas hari ini, apa aja pelajaran dapetin, dan juga apa aja tugas yang dapetin sama Andra di pelajaran kita hari ini. Boleh dong di-share? Awalnya saya cuma tahu kayak ChatGPT cuma buat ini doang. Cuma ternyata ChatGPT bisa dipakai buat hal yang lebih luas. Oke, betul. Ada lagi nggak yang mau Andra, tadi apa lagi yang Andra pelajarin selain itu di ChatGPT? Definisi tentang apa lagi hari ini? Ternyata ada banyak aplikasi yang pakai teknologi AI kayak YouTube, Spotify, dan lain-lain. Yes, betul banget ya. Ya, thank you Andra sudah bantu ngerangkum. Very good job Andra, rangkumannya very good. Thank you udah bantu jawab ya. Oke, thank you teman-teman semua. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini teman-teman semua. Terima kasih sudah join di kelas hari ini. Thank you dan sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman semua ya. Selamat istirahat dan selamat berlibur teman-teman semua. Thank you. Dadah teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama teman-teman. Kak. Oke, sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama teman-teman.